Oke, kita semua pasti udah nggak asing lagi sama buku yang satu ini. Yuk kita kupas tuntas ide-ide utama dari karya Mark Manson yang super blak-blakan ini, yang katanya sih bisa bantu kita buat hidup lebih legowo dan lebih berarti. Nah, Manson mulai dengan satu konsep yang, jujur aja, sering banget kita alamin tanpa sadar. Namanya, lingkaran setan umpan balik. Pernah nggak sih kamu jadi cemas? Mikirin kenapa kok kamu cemas? Atau jadi makin marah karena kesel kenapa kamu marah? Nah, perasaan yang numpuk-numpuk itulah yang bikin masalah awalnya jadi 100 kali lebih parah. Anehnya, kata buku ini, budaya kita yang terobsesi sama positivitas itu justru biang keroknya. Jadi, gimana dong cara mutusin rantai setan ini? Jawabannya mungkin bakal sedikit di luar dugaan kita. Disinilah kita masuk ke prinsip inti yang pertama, sesuatu yang disebut hukum kebalikan. Kedengarannya rumit, tapi idenya sebenarnya simpel banget dan benar-benar bisa mengubah cara kita melihat kebahagiaan. Intinya tuh gini, semakin ngotot kita ngejar pengalaman positif, itu malah jadi pengalaman negatif. Sebaliknya, saat kita bisa menerima pengalaman negatif, justru disitulah kita nemuin hal-hal positif. Aneh kan? Tapi coba pikirin deh, makin kita kejar-kejar kebahagiaan, makin kita sadar kalau kita tuh belum bahagia. Nah, ini contoh nyatanya. Semakin pengen kaya, malah semakin merasa miskin. Semakin pengen dicintai, malah makin kesepian. Tapi di sisi lain, coba lihat deh, rasa sakit pas nge-gym, itu yang bikin badan sehat. Gagal pas bangun bisnis, justru itu yang jadi pelajaran buat sukses nanti. Jadi, pertumbuhan itu datangnya bukan dari lari, tapi dari menghadapi. Oke, siap-siap ya. Bagian berikutnya ini judulnya agak nusuk. Kamu tidak istimewa. Dari sini, Manson ngajak kita buat mengkritisi sesuatu yang udah mendarah daging di budaya kita, yaitu gerakan self-esteem yang kebablasan. Jadi, menurut Manson, selama puluhan tahun kita semua dijejali pesan buat selalu merasa hebat tentang diri sendiri, apapun yang terjadi. Ide semua orang adalah pemenang ini kedengarannya bagus, tapi ternyata ada efek sampingnya yang lumayan bahaya. Tanpa sadar, ini melahirkan generasi yang entitled atau merasa berhak atas segalanya. Coba deh ingat-ingat piala partisipasi yang didapat semua anak atau nilai bagus yang gampang banget diperoleh. Kita diajarin kalau kita itu spesial tanpa perlu susah payah membuktikannya. Hasilnya, muncullah tipe orang yang Manson sebut Jimmy. Tipe yang ngomongnya gede tapi aksinya nol. Pedenya selangit tapi delusional. Kalau dikritik, yang lain dibilang haters. Mereka merasa berhak sukses tanpa perlu berkorban. Terdengar familiar nggak? Tapi ada kabar baiknya. Justru dengan menerima kalau kita ini ya biasa aja, punya kekurangan, punya masalah, itu adalah langkah pertama buat beneran jadi lebih baik. Harga diri sejati itu ukurannya bukan gimana kita pas lagi seneng-senengnya, tapi gimana kita pas lagi jatuh, pas lagi gagal. Oke, jadi kalau bahagia itu bukan tentang lari dari masalah, dan kita juga nggak spesial-spesial amat, terus intinya apa dong? Nah, jawabannya ada di sini. Bagaimana kita memilih perjuangan kita? Menurut Manson, ini nih pertanyaan paling penting yang bisa kita tanyain ke diri sendiri. Karena bahagia itu bukan garis finish. Bahagia itu adalah prosesnya, proses menyelesaikan masalah yang kita nikmati. Ini bukan soal sampai ke puncak gunung, tapi soal menikmati pendakiannya. Jadi, rasa sakit seperti apa yang kamu rela perjuangkan? Biar lebih kebayang, kita lihat cerita dua rockstar ini. Bayangin deh sakitnya kayak apa. Keduanya ditendang dari band masing-masing, pas banget sebelum band itu jadi legenda dunia. Kita lagi ngomongin Dave Mustaine dari Metallica dan Pete Best, drummer pertama The Beatles. Coba perhatikan tabel ini. Mustaine, walaupun sukses berat dengan band barunya Megadeth, dia tetap merasa gagal. Kenapa? Karena tolak ukur suksesnya adalah harus lebih hebat dari Metallica. Beda banget sama Pete Best. Dia mengubah tolak ukurnya. Dia menemukan kebahagiaan dari keluarga dan hidup yang tenang. Ini bukti nyata kalau semua itu tergantung apa yang kita pilih untuk kita hargai. So, poin utamanya adalah kita nggak bisa hidup tanpa masalah. Kita cuma bisa mengupgrade masalah kita. Jadi, jangan berharap hidup yang mulus-mulus aja. Sebaliknya, berharaplah untuk menemukan masalah-masalah yang lebih baik, masalah yang lebih layak buat diperjuangkan. Inilah yang Manson sebut sebagai pencerahan praktis, yaitu saat kita bisa berdamai dengan kenyataan bahwa hidup itu emang ada susahnya. Dan itu wajar. Hidup itu bukan tentang menghilangkan semua masalah, tapi tentang menemukan masalah yang kita rela hadapi dengan sepenuh hati.
Pada akhirnya, seni bersikap bodoh amat ini adalah soal memilih pertempuran mana yang mau kita hadati, memprioritaskan apa yang benar-benar penting buat kita, dan berani bilang enggak untuk sisanya. Nah, setelah semua ini, pertanyaannya kembali ke kita masing-masing. Apa yang menurutmu layak untuk kamu perjuangkan?